Saya kepala babi, Bapak Ibu, saya sembayangi. Sudah saya sembayangi, saya makan. Dulu saya banyak uang, Pak. Saya katakan saya banyak uang. Kenapa? Karena bisnis saya, mohon maaf, bukan bisnis kecil. Saya pemain alat berat, berkarung, bukan berkantong, Bapak Ibu, berkarung. Saya bawa pulang uang. Banyak. Tapi apa yang saya rasakan? Ketenangan jauh. Kedamaian apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, selamat berjumpa kembali ikhwani dimanapun berada bersama kami di channel Kampung Idaman, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan video kali ini Al-Fakir ingin membagikan sebuah cuplikan video yang mana di dalamnya itu ada sebuah kisah dari seorang mu'alaf dari Sumatera Barat, yaitu beliau bernama Koh LK, di mana di dalam kisahnya beliau menceritakan bahwasanya beliau sebelum masuk Islam menjadi mu'alaf, beliau adalah seorang penikmat daging babi, dan lebih dari itu, sebelum beliau memakan daging babi tersebut, beliau menyembahi terlebih dahulu. Dan Koh LK ini menceritakan bahwasanya beliau sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang pengusaha yang sukses, bergelimpangan dengan harta dunia dan uang dan lain sebagainya, namun jauh dari kebahagiaan, ketentraman dan kesenangan. Akan tetapi setelah beliau memutuskan untuk menjadi mu'alaf, maka beliau disitulah menemukan kebahagiaan dan kesenangan yang sejati. Dan bagaimana kisahnya? Marilah kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jauh-jauh berbeda. Saya cerita sedikit, Bapak Ibu, sepintas. Sebelumnya saya katakan hidup saya itu apa ya? Kalau bahasa Jawa itu, kalau bahasa sayanya kacau balau. Kacau balau. Kenapa? Karena saya terlahir dari nenek yang Konghucu. Nenek saya Konghucu. Saya juga sebagai ketua muda-mudi katedral. Saya aktif di remaja-remaja katedral. Saya juga biasa ke kelenteng yang nyembah ini nyembah itu dan sebagainya. Saya juga aktif di Buddhis, dan bahkan mungkin Bapak Ibu termasuk Wendy sendiri belum pernah mengalami. Saya kepala babi, Bapak Ibu, saya sembayangi. Sudah saya sembayangi, saya makan. Ini pengalaman pribadi. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah, kata Wendy tadi, ternyata Allah pilih saya menjadi umat Rasulullah. Pengalaman saya memang sedikit ekstrim. Kalau masalah cerita ke Wendy tadi sampai tidak makan dan sebagainya, saya juga sudah mengalami. Yang makan nasi basi saya sudah alami. Yang harta habis saya sudah alami. Dulu saya banyak uang, Pak. Saya katakan saya banyak uang. Kenapa? Karena bisnis saya, mohon maaf, bukan bisnis kecil. Saya pemain alat berat untuk Sumatera Barat, bahkan sampai merambah ke Jambi dan Riau. Uang banyak. Saya bawa pulang uang itu dalam mobil saya itu 2 karung, 3 karung. Kenapa? Karena saya tidak pernah menerima pembayaran pakai cek tunai, pakai giro, saya nggak pernah. Saya juga tidak pernah menerima pembayaran transfer waktu itu. Saya belajar dari pengalaman kalau masalah cek, karena nilai cek waktu itu hanya Rp1.000 satu lembar. Makanya sejak itu saya minta tunai, dan di situ saya bawa uang
bawa pulang uang, ya alhamdulillah, berkarung, bukan berkantong Bapak Ibu, berkarung. Saya bawa pulang uang. Banyak. Tapi apa yang saya rasakan? Ketenangan jauh. Kedamaian apalagi? Kebahagiaan juga tidak saya dapatkan. Saya banyak uang, tapi hidup saya kacau. Hidup saya kacau. Saya pergi sana, pergi sini, bebas. Bahkan kalau untuk, mohon maaf, ya kan, di rumah saya sendiri, saya punya stok minuman. Di rumah saya sendiri, saya punya stok minuman. Kenapa? Karena memang ada satu kulkas yang khusus untuk saya minum-minum. Nah, apa hasil dari itu semua? Jadi kata Wendy tadi, ya kan, alhamdulillah saya termasuk yang dipilih menjadi umat Rasulullah. Habis saat itu. Habis Bapak Ibu. Satu pun ekskavator saya tidak ada yang tersisa. Satu pun. Jangan satu ekskavator, satu baut pun tidak ada yang tersisa. Habis. Bukan 10, 20, 100, 200 juta, bukan. Bukan. Semuanya habis. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau patah arang. Saya harus bangkit. Nah begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, saya minta, saya harap Bapak Ibu yang dipilih menjadi umat Rasulullah harus bangkit. Bagaimana NCI atau MCI atau kita sebagai mu'alaf tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menjadi orang-orang kaya. Dalam Islam, kemiskinan itu mendekati kepada kekufuran. Tidak perlu ilmu usaha apa? Usaha banyak. Kenapa? Karena Islam juga mengajarkan umatnya untuk berniaga, berdagang, apa saja, yang penting halal. Pekerjaan saya saat ini Bapak Ibu mohon maaf, tidak pernah dilakukan orang. Saya lakukan. Sampai saya dikatakan gila lu, kerja apa ini katanya. Saya dikatakan teman seperti itu. Tapi yang ada dalam diri saya, yang pertama saya punya niat. Yang kedua saya punya minat. Yang ketiga saya punya tekad. Nah, 3 hal tadi saya harap Bapak Ibu semua punya. Kenapa? Indonesia ini tanah kaya. Tanah kaya. Sekian persen penduduknya muslim, seperti kata Ustaz tadi. Islam itu bersaudara. Kita telah diikat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Islam itu saudara semua. Nah, saudara kita banyak. Yuk kita mulai. Apa yang tidak dilakukan oleh orang, saya lakukan. Alhamdulillah, saya katakan. Alhamdulillah. Sekarang saya mulai memetik hasil. Ya baiklah ikhwani, telah kita saksikan bersama-sama tadi videonya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, dan terima kasih kami sampaikan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.